semuanya, selamat siang. Iya, masih semangat ya walaupun siang. Sudah makan? Ya, sudah, karena tadi sudah istirahat ya. Baik, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa daftar kehadiran kalian ya. 1. Desiana, Bella, Elsa, Risa Apriliana, Sekar, dan Kisti. Hadir semua ya? Iya. Kelas masih bersih ya? Bagus, kalian pintar sekali menjaga kebersihan walaupun sudah siang, sudah istirahat, tapi kelas masih tetap bersih. Selanjutnya kita akan mulai pelajarannya. Baik, minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian dan juga ciri-ciri fabel ya. Ya, minggu ini kita juga masih akan belajar mengenai fabel, tetapi berbeda. Hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis fabel. Tapi sebelum itu, apakah kalian masih ingat apa itu fabel? Iya, ada yang bisa menjawab? Iya, Kisti, tunjuk tangan. Iya, betul sekali. Fabel adalah cerita narasi yang menceritakan tentang hewan-hewan yang berperilaku seperti layaknya manusia, dan juga mereka memiliki sifat-sifat dan karakter seperti manusia ya. Jadi ada yang jahat, ada yang baik, atau di dalam cerita itu biasa disebut apa? Ada yang bisa menjawab? Iya, Elsa. Benar sekali, protagonis dan antagonis. Protagonis itu adalah tokoh fabel yang baik atau yang nilai-nilai moralnya itu benar, sedangkan antagonis itu adalah tokoh yang menghambat protagonis sehingga nilai-nilai moralnya itu bisa dibilang jahat. Hari ini kita akan membahas mengenai jenis-jenis fabel. Nah, Ibu sudah menyiapkan materi untuk kalian. Di sini ada tampilan gambar. Ya, jenis-jenis fabel ya. Di sini ada 2 tokoh cerita di situ. Yang satu kalian pasti sudah familiar ya, dari film. Ya, kalian tahu film apa? Betul sekali, Kung Fu Panda. Ya. Yang kedua di sini ada si Kancil. Kalian sudah familiar ya, pasti waktu kecil kalian sering membaca cerita si Kancil. Nah, di sini terdapat 2 perbedaan tokoh nih. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan tidak alasan mengapa 2 tokoh ini berbeda? Iya, yang bisa menjawab tunjuk tangan. Iya, Sekar, bagaimana? Iya, benar sekali ya. Jadi dari Kung Fu Panda ini adalah cerita fabel yang ceritanya di dalam fabel itu ada rumah-rumah ataupun ada lingkungan-lingkungan seperti layaknya manusia modern. Selanjutnya di sini ada si Kancil yang betul-betul fabelnya ini masih bersifat tradisional atau masih membawa nilai-nilai tradisional di dalam ceritanya. Dari 2 contoh fabel ini kita bisa menyimpulkan jenis-jenis fabel. Ada yang bisa menebak bagaimana sih jenis-jenis fabel yang Ibu maksud di dalam 2 gambar ini? Ya, cluenya yang pertama, Kung Fu Panda. Ya, di sini ada tahun rilisnya, tahun dibuatnya, dan juga ceritanya dibuat oleh siapa. Dan yang kedua, cerita Kancil. Di sini kalian bisa baca si Kancil. Ceritanya dirilis tahun berapa dan diciptakan oleh siapa. Ada perbedaannya ya. Yang pertama dari Kung Fu Panda. Kung Fu Panda itu dirilis pada tahun 2008 atau dia adalah fabel baru. Tapi sebenarnya ini film ya, bukan fabel, tetapi bisa diadaptasi ceritanya menjadi fabel. Nah, yang kedua ini ada Kancil. Si Kancil itu tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi kita mengetahui ceritanya dari cerita turun-temurun. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa Kung Fu Panda adalah adaptasi fabel dari fabel modern, dan si Kancil merupakan jenis fabel klasik. Apa bedanya? Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan. Fabel modern adalah fabel yang ceritanya diadaptasi atau dibuat oleh penulis-penulis dengan tujuan kesusastraan tertentu. Di sini Kung Fu Panda ini tujuannya adalah untuk menghibur,
diciptakannya baru anak-anak, baru pada tahun 2008, lalu diceritakan, diadaptasi menjadi karya sastra, dan juga karakterisasinya baru, yaitu Kung Fu Panda. Panda yang bisa melakukan bela diri. Lalu Si Kancil ini adalah fabel klasik. Kenapa disebut fabel klasik? Karena cerita Si Kancil ini adalah cerita yang asalnya dari cerita turun-temurun. Tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi di situ kita bisa mengetahui bahwa pesan moral yang disampaikan oleh Si Kancil ini adalah pesan-pesan kebaikan. Sampai di sini, apakah kalian ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Selanjutnya Ibu akan menayangkan mungkin cuplikan dari fabel Si Kancil dan juga fabel Kung Fu Panda. Mari kita saksikan. Aku mengakuinya, Pak Polisi. Sungguh, ini dibawa kendali. Bagus sekali. Tapi bukankah kau perlu izin untuk melakukan itu? Tidak peduli dengan izin itu, Po. Ayo kita habisi mereka. Baik, Pak. Mulai lagi. Jahat, hadapi palu keadilan ini. Sekarang saatnya untuk... jangan. Sekarang kalian ditangkap dan di pagi hari penjara Corgom akan penuh dengan kalian. Jadi, aku rasa kau mencabut larangan kungfunya. Mungkin. Anggap saja sudah diangkat. Iya. Tapi kau tetap harus mempunyai izinnya. Tidak. Aku tidak punya kewenangan untuk merubahnya. Berarti kita harus menyelesaikannya. Kalian tidak apa-apa kan? Apa yang terjadi? Oh, itu orang asing. Po? Aku mau pergi. Mau berlari? Tidak, mau muntah. Ayah, dengar. Aku sangat menyesal tentang semuanya. Tidak apa-apa, Po. Kau masih anak terbaik yang bisa diharapkan seorang ayah. Aku tadi... Tapi serahkan masalah pahlawan kepadaku. Panjang umur orang asing tengah malam. Bagus. Pagi di tempat ini juga. Setelah Kancil pergi, Siput segera mengumpulkan saudara-saudaranya sesama Siput. Ia menjelaskan rencananya untuk mengalahkan sang Kancil. Sepanjang sisa hari itu, semua siput akan bergerak menempatkan diri di sepanjang sungai, sehingga terdapat seekor siput setiap jarak tertentu. Lalu mereka menunggu di tempatnya masing-masing hingga pertandingan dimulai esok paginya. Beberapa siput sisanya ia tugaskan untuk menyebarkan berita lomba ini ke seluruh hutan. Waktu pertandingan telah tiba. Banyak hewan hutan telah datang untuk menonton adu lari ini. Dengan tenangnya si siput berujar, "Hai Kancil, hewan-hewan hutan akan menjadi saksi pemenang adu lari ini. Bersiap-siaplah untuk mengaku kalah." Sang Kancil jadi merasa gugup karena siput begitu percaya. Baiklah, itulah tadi dua perbandingan fabel klasik dan juga fabel modern yang diadaptasi dalam bentuk tampilan gambar ya, supaya kalian bisa lebih memvisualisasikan ceritanya. Sampai di sini, kalian bisa mencatat dari hasil penjelasan Ibu tadi. Hasil catatannya sesuai dengan pengembangan ide kalian ya. Kalian bisa mencatat sesuai dengan pemahaman kalian. Ada kesulitan? Ya, Isti bagaimana? Ya, jadi kalian jelaskan secara pemahaman kalian ya, untuk membangun pemahaman kalian mengenai jenis-jenis fabel. Baik, Ibu tunggu. Ya, sudah dicatat anak-anak. Sudah. Sampai sini paham? Paham ya? Iya. Baiklah, Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika ada pertanyaan, kalian bisa datang ke kantor untuk menemui Ibu ya. Ya, baik. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.